Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Mahul ilmi kitabul kitab. Wusulaka ilallah, wusulaka ila ilmi bihi wa illa fazalla rabbuna ayyatasila bihi syai'un au yatasila huwa bisyai'in. Artine wong-wong sapa iku wong sing sampai ning Gusti Allah iku nana pengetahuan tentang Gusti Allah. Allah iku mustahil disentuh dan bisa menyentuh sesuatu. Artinya kitab ini menjelaskan tentang bab mencapai Allah, mencapai usul ilallah. Bagaimana caranya kita dekat dengan Allah? Bagaimana caranya kita mengetahui apa yang menjadi maunya Allah? Kadang-kadang manusia itu banyak ketika melakukan ibadah itu kadang-kadang tidak khusyuk. Ada juga yang sedang berzikir, kadang-kadang lisannya pikir, tapi pikirannya kemana-mana banyak. Kalau menurut ilmu tarekat yang diisyaratkan, orang yang usul kepada Allah itu diberikan ilmu yakin atau hakul yakin. Bagaimana caranya menuju jalan kepada Allah? Banyak orang yang ingin sampai kepada Allah, berarti jalannya dengan usul ilallah. Yang pertama, masuklah ke bab taubat. Maqam taubat artinya sebelum mencapai kepada yang maha suci, maka sucikanlah diri kita dari segala dosa-dosa. Makanya ada jalan bab taubat. Yang pertama, kita melakukan sholat taubat 2 rakaat siang dan malam. Yang pertama, wajib kita taubati terutama anggota tubuh kita. Dari mulai mata belajar kita istighfarin setiap waktu. Banyak membaca istighfar
ditujukan untuk kedua mata kita. Karena apa? Karena mata ini setiap detik berbuat dosa yang tanpa kita sadari, tanpa kita pikirkan. Mata setiap hari, setiap detik berbuat dosa kepada Allah. Makanya dengan cukup dosa mata untuk tiket ngejebrus ke neraka itu sudah cukup. Makanya awal pertobatan, tobatilah mata kita. Kedua mata ini diampunkan, minta ampun dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, belajar mensucikan kedua telinga, menobati telinga, mengistighfari telinga kita yang mungkin setiap detik, setiap hari kita mendengarkan yang tidak-tidak. Entah itu mendengarkan ghibah, mendengarkan ini, mendengarkan itu, jauh daripada apa yang diberitahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus nobatin otak dan pikiran. Setiap detik otak pikiran berputar, memikirkan urusan-urusan, kadang-kadang memikirkan kezaliman. Makanya wajib kita istighfar sampai ke hati yang lebih dalam, yang wajib bertobat kepada Allah diistighfari. Kaki kita, kemaluan kita, perut kita, dosa kita ke orang tua, dosa ke saudara, ke anak istri, ke tetangga. Maka kita dari mulai itu kita beristighfar, bertobat yang sesungguhnya. Setelah istighfari, bertobat, maka akan timbul rasa cinta, rasa yang begitu indah yang disebut inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan situ akan terbit, akan terang. Yang pertama, pentingnya pertobatan yang sesungguhnya, mentobati anggota tubuh kita jasmani dan rohani, sampai mentobati dosa-dosa kita kepada orang tua, kepada anak istri, kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga, terutama kepada guru-guru kita. Mungkin mana tahu di masa hidup kita banyak berdosa kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Setelah kita sering bertobat setiap hari, setiap malam, melakukan makom tobat, maka itulah mulai perjalanan usul ilallah. Telah mencapai tingkatan hakul yakin, maka akan Allah berikan yang disebutnya nur ilahiyah. Maka akan timbul rasa di dalam diri, di dalam qalbi yang sesungguhnya, rasa yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Makanya untuk menghidupkan rohani, untuk mencahayakan rohani, yang pertama syaratnya yaitu dikurangi makannya. Artinya bukan mengurangi makan biasa segantang, dikurangi masak seleper. Jadi intinya mengurangi makan itu belajar mengurangi makan. Artinya biasa seminggu full puasa Senin Kamis. Setelah melakukan mengurangi makan, maka naik lagi mengurangi tidur. Biasanya tidur dari sore sampai bangun lagi sore. Nah, itu mah keterlaluan. Tidur biasanya sore, bangun jam 10 atau jam 6 bangun, dikurangi. Ketika sore-sore tidur, ketika malam sepertiga malam bangun, bertafakur kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan menghidupkan semua dengan kalam-kalam Allah, terutama berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mengurangi ngobrol. Mengurangi ngobrol yang tidak berfaedah, ngobrol tentang urusan-urusan yang tidak bermanfaat.
Ngobrol-ngobrol, apalagi mengobrol ghibah, ujung-ujungnya ngobrolin orang lain, ujung-ujungnya menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Itu dikurangi tingkatan untuk menghidupkan rohani kita. Dan yang terakhir yaitu dikurangi pergaulan-pergaulan yang tidak berfaedah. Artinya banyak orang yang nongkrong, ngobrol isi orang-orang, akhirnya lupa segala-galanya. Kalau semasa itu kita tidak bisa melakukan itu di dunia, jangan harap kita bisa berusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melakukan itu setiap hari, maka akan timbul ruhani yang menyala, yang bisa menuju kepada Allah, dan langsung Allah berikan bimbingan menuju ihdinas siratal mustaqim, jalan-jalan yang lurus. Jalan orang yang mendekatkan diri kepada Allah banyak halang rintang dan godaan, terutama godaan-godaan yang begitu luar biasa. Qurbuka minhu an takuna musahidan li qurbihi wa ila famin aina anta wuzuru qurbihi. Kedekatanmu dengannya adalah ketika kau menyaksikannya mendekatimu, karena mana mungkin kau bisa mendekatinya. Artinya manusia tidak bahkan bisa mendekati Allah, tetapi Allah lah yang mendekati kita. Karena apa? Karena kita sudah melakukan perjalanan, yaitu makam tobat-tobat yang tadi saya ceritakan. Dan ketika manusia sudah bertobat sesungguhnya, itu terus akan digoda oleh setan. Iza alimta an syaitan la yakfulu anka fala takful an ta'aman nasiyutuka biyadi. Jika kamu mengetahui bahwa setan tidak pernah lupa kepadamu, jangan kau lalai terhadap zat yang maha menggenggam nasibnya. Artinya kita harus sadar bahwanya setan itu tidak akan lupa kepada kita, dan terus akan menggoda kita sampai kita lalai terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam keterangan Quran surat Al-A'raf yang berbunyi, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat kepada Allah. Kata-kata setan. Jadi setan itu akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, sampai kita berupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu setan terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Artinya orang-orang yang sesat itu akan gampang digoda oleh setan. Tetapi sebaliknya, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran surat Al-An'am. Artinya orang-orang yang beriman, yang khusyuk keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, mereka tidak akan terkena makom-makom orang-orang biasa. Kita yang masih biasa saja, ibadahnya biasa, hukumnya syariat, itu godaannya luar biasa. Karena apa? Karena kadang-kadang iman itu naik turun. Ketika lagi kencang, getol ibadah. Mana pengajian, hadir ini ikut, ini ikut, ini ikut. Tapi kadang-kadang turun melempak. Itu. Kenapa? Karena tidak ada rasa sirajul takwa,
karena tidak bercahaya rohaninya, makanya terbawa oleh godaan-godaan nafsu dan godaan-godaan setan. Maka supaya iman tetap itu seperti apa? Makanya minta bantuan kepada Allah dengan berdoa untuk ditetapkan iman dan Islam kita agar senantiasa terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling bahaya. Makanya di dunia itu sedikit kali orang banyak bersyukur kepada Allah, karena setan sudah berjanji tadi. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan kiri mereka, hingga engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu, kata setan dalam Al-Quran. Artinya apa? Banyak orang yang tidak mementingkan syukur nikmatnya, karena kelalaian yang membuat tertutup mata hatinya sehingga lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya adanya pengajian, adanya majlis-majlis ilmu itu untuk membuka mata hati, membuka rohani supaya kita belajar dewasa. Karena banyak orang belum belajar, belum dewasa. Sejatinya manusia diciptakan Allah turun ke dunia ini tidak ada yang lain. Yang pertama hanya menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika manusia sudah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti mereka sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika sudah bersyukur, maka akan ditambah nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa nikmat saya tidak ditambah? Karena apa? Karena kita belum bersyukur yang sesungguhnya kepada Allah. Syukur itu bukan saja diberikan harta, tapi syukur itu diberikan kenikmatan lahir dan batin, terutama batin. Karena sejatinya manusia duduknya di tempat majelis ilmu, duduknya di masjid, duduknya berzikir itu senantiasa semata-mata hanya kuasa Allah, hanya kasih sayang Allah. Sebenarnya manusia itu hanya sebatas manifestasi wujud yang digerakkan sejatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya selamat dunia dan akhirat. Makanya ketika orang bangga dengan kealimannya, makanya ketika orang bangga dengan kepintarannya, merasa paling suci, merasa paling pintar, itu belum sampai kepada yang namanya usul ilallah. Orang yang semakin berisi, maka akan semakin beruntung. Orang yang takut kepada Allah, orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia akan malu. Sejatinya orang semakin mengenalnya, orang semakin memujinya, merasa malu dan memalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kita diberikan kasih sayang oleh Allah, terutama diri kita. Setiap hari kita di mata orang lain terlihat suci. Setiap detik di mata orang lain kita terlihat baik, padahal sejatinya diri kita hanya ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dengan menjalankan kewajiban, menjalankan apa-apa yang diperintah Allah, mengingat Allah semata-mata hanya kasih sayang Allah, hanya Allah yang mencintai kita, merahmati kita dengan pertolongannya. Makanya pandai-pandailah bersyukur di dunia ini. Karena manusia itu tidak ada apa-apanya. La haula wa la quwwata illa billah. Di dalam dunia yang terpenting yang pertama, coba untuk memperbaiki hati dan memperbaiki rohani. Ketika hati sudah baik, rohani sudah baik, maka ibadah kita akan baik. Tapi sebaliknya, ketika rohani kita masih acak-acakan, hati kita masih acak-acakan, maka ibadah kita juga akan acak-acakan. Jadi segala sesuatu tergantung qalbi, tergantung kapasitas hati. Makanya belajar untuk selalu mengingat Allah di setiap detik.
Makanya kita belajar bertafakur, berpikir. Allah memberikan rezeki kepada kita lahir dan batin 24 jam tanpa libur. Tapi kadang-kadang kita dihitung saja satu hari baca sholawat atau baca takbir atau baca kalimat tauhid berapa ribu sehari kira-kira. Allah memberi nafas kita siang malam. Lalu apa yang kita sudah perbuat haknya Allah untuk pada Allah? Apa yang sudah kita perbuat? Kadang-kadang waktunya ibadah aja berat. Kadang-kadang waktunya ibadah saja malas. Kalau dipikir secara dewasa, makanya banyak dari kita semua yang belum dewasa. Makanya ketika orang berdewasa berpikir napas ini dari Allah, 24 jam napas ini tidak berhenti, Allah memberikannya kepada kita. Lalu kita habiskan napas di dunia ini hanya untuk meninggalkan Allah, hanya untuk mencari urusan-urusan yang tidak berfaedah, maka kita akan celaka nanti di yaumil akhir. Nauzubillah min dzalik. Makanya mudah-mudahan semuanya para jamaah bisa belajar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada manfaatnya Allah menciptakan setan, supaya manusia ini terus memohon ampunan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disinilah pentingnya kesadaran dan kedewasaan kita. Dengan cara usul kepada Allah, dengan cara riyadhah, dengan cara muzahadah, dengan cara menghidupkan rohani kita dengan asma-asma Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menuju jalan-jalan yang lurus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang terakhir, belajar untuk mensyukuri nikmat Allah. Jangan ketika dapat rezeki duit saja kita bersyukur. Sejatinya syukur itu bukan mengucap alhamdulillah saja, itu mah kalam asma Allah. Yang disebut alhamdulillah itu dipraktekkan, diamalkan dalam kehidupan. Contoh, ketika Allah memberikan kita sehat, makanya kita bersyukur mengucap alhamdulillah. Nah, dipraktekkan dalam kehidupan, syukurnya dibuat ibadah. Ketika Allah memberikan kita rezeki yang luas, dipraktekkan di dalam kehidupan untuk bisa memberi kepada yang susah. Begitu seterusnya di dunia. Ketika Allah beri kita sehat, kita buatkan untuk ibadah. Ketika Allah berikan kita keluasan rezeki, kita habiskan, kita berikan rezeki separuh untuk sedekah, untuk anak yatim, untuk zakat. Itulah orang-orang yang bersyukur. Makanya setelah bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya berkali-kali. Itu sejatinya makna syukur yang sebenarnya. Ketika Allah memberikan kepada kita cobaan, segala perkara sesuatu di dunia ini, maka kita wajib bersyukur, mengucap alhamdulillah. Artinya bersyukur, menerima ridho atas ketentuan Allah. Ketika hidup kita sudah bisa seperti itu, maka termasuk itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang yakin, orang-orang yang yakin atas ketentuan perkara takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pengajian malam ini. Mudah-mudahan kita di dunia ini bisa mengamalkan langsung dengan prakteknya, supaya kehidupan kita Allah berikan kemudahan, supaya kehidupan kita Allah berikan barokah, supaya kehidupan kita hanya sehari-hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.